Selamat berjumpa kembali di Teman Cerita, sebuah YouTube channel yang kami dedikasikan untuk mengangkat berbagai fenomena, peristiwa, isu, kasus, hingga kebijakan publik yang sedang diperbincangkan atau sedang dipermasalahkan oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Timur. Tentunya kami selalu menghadirkan para narasumber kami yang berkompeten di setiap topik dan isu yang kami angkat. Untuk kali ini secara khusus kami mengangkat permasalahan kasus kematian salah seorang mahasiswi Universitas Persatuan Guru 1945 pada bulan Mei tahun 2026 yang lalu, dan sampai hari ini belum terpecahkan. Saudari almarhumah Yerdi Efrosina Bekliu. Untuk membahas persoalan ini telah kami hadirkan kepada teman-teman semua di rumah para narasumber kami yang menurut kami berkompetensi untuk bercerita dengan teman-teman semua terkait dengan apa yang menimpa saudari Yerdi, bagaimana kronologinya, kemudian bagaimana permasalahan proses hukum yang sedang dilakukan oleh para penegak hukum, dan sebagainya. Akan semua kami ceritakan kepada teman-teman di rumah. Semoga menjadi bahan informasi, semoga menjadi bahan edukasi kepada kita semua, dan ya demi kebaikan hidup bersama. Dan untuk narasumber kami pertama, kami hadirkan kepada teman-teman semua orang tua dari saudari Yerdi. Ada Bapak Lukas dan istri. Apa kabar Bapak Lukas? Baik, sehat Bab. Sehat ya? Sehat Bab. Sudah berapa lama di Kota Kupang ya? Kita di sini sudah jalan, artinya sudah 3 minggu lebih. 3 minggu, ya terhitung ya, dari meninggalnya itu ya sudah satu bulan lebih. 1 bulan lebih ya? Ya, karena Bapak. kemarin tanggal 9 genap 1 bulan ya? Iya Bab. Jadi mungkin Bapak Lukas pulang pergi mungkin atau lebih banyak menetap di Kupang karena untuk terkait penanganan kasus hukumnya memang sudah sekitaran ya 1 bulan lebih ya di Kota Kupang ya. Kalau kita datang dari kampung Bapak sejak tanggal 19 Mei, kita tidak pulang ke kampung karena kita menunggu hasil otopsi anak kami Bapak. Sampai saat ini kami belum mendapat hasilnya. Terus kami punya anak ini, dia punya barang-barang sementara ada di kos. Artinya masih dalam proses penanganan hukum, sehingga Bapak mereka masih di sini dengan Mama. Semoga ya kita tetap mengikuti proses yang ada ya, dengan dibantu oleh banyak sekali orang baik yang akan membantu Bapak untuk berjuang terkait dengan kasus yang menimpa saudari anak kita Yerdi ini. Dan untuk narasumber kedua ada Bapak Simpson Lassi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Persatuan Guru 1945, yang menurut saya kampus UPG Kupang NTT ini sangat turut membantu sejak awal meninggalnya, kemudian mendampingi keluarga, bertanggung jawab, karena memang Yerdi menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Persatuan Guru 1945 NTT. Apa kabar Bapak Simpson? Ya, baik saja Pak. Lagi sibuk apa ini? Kita lagi sibuk baru. Tadi malam harus penutupan tinju cup. Memang kalau bicara tentang tinju ya sangat dekat dengan UPG ya. Banyak atlet yang dihasilkan dari UPG 45 NTT. Hampir semua cabang olahraga. Ya, kita perlu apresiasi bahwa UPG selalu menyiapkan atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama baik, nama harum Indonesia dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Provisiat Bapak Simpson. Dan terakhir ada Bapak Martin Dila. Beliau penasihat hukum, juga akademisi yang hari-hari mendampingi keluarga, berurusan dengan aparat hukum dalam proses penanganan kasus yang menimpa
anak saudari kita Yerdi. Apa kabar, Bapak Martin? Puji Tuhan, baik, Sampai sehat ini baru selalu. pulang dari ada urusan terkait dengan permasalahan saudari Yerdi. Iya, kami sampaikan tadi, kami baru menerima aliansi mahasiswa SOE yang tadi bertemu dengan kami, Bapak Ketua Tim, Bapak Simpson Lasi, dan saya selaku tim kuasa hukum dari kampus UPG 45 NTT yang dipercayakan oleh Bapak Ketua BPH, Bapak Dr. Sam Haning, dan Bapak Rektor, Bapak Uli Ryukaho. Iya. Baru saja selesai, kemudian juga baru saja kami berkoordinasi dengan pihak kepolisian Polres Kupang Kota untuk mengecek progres penanganan terhadap penemuan mayat daripada anak kekasih kami Yerdi Beplio. Iya. Baru saja selesai. Barusan selesai. Baru saja selesai. Tadi Pak Didi telepon itu kami masih. Dan memang kami beberapa hari up permasalahan ini, dan kami banyak sekali mendapat dukungan dari masyarakat, teman-teman semua di rumah terkait dengan proses penanganan kasus kematian saudari Yerdi ini. Semoga UPG, Kongres Advokat Indonesia, dan seluruh masyarakat NTT kita bersama-sama mendampingi, kawal terus kasus ini, membantu perjuangan dari Bapak Lukas dan Ibu yang hari ini sedang berjuang untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga tegaknya hukum saudari Yerdi bisa beristirahat dengan tenang, tetapi dalam waktu yang sama beliau bisa mendapatkan keadilannya. Dan kesempatan ini sebenarnya kita mau berbagi cerita dengan teman-teman. Banyak beredar di masyarakat berbagai cerita ini terkait dengan meninggalnya saudari Yerdi, dengan berbagai rumor yang beredar. Hari ini kami hadirkan orang tuanya yang tentunya tahu tentang anaknya, kemudian penasihat hukum, kemudian ada juga dari kampus yang betul-betul tahu Yerdi itu di Kupang seperti apa, Yerdi itu di rumah seperti apa, karakter dan sebagainya. Saya ke Bapak Lukas dulu. Bapak, sebelumnya sehat sekali nih. Kita ngobrol aman saja ya, untuk ngobrol berbagai hal ini. Biar teman-teman semua di rumah, masyarakat tahu kejelasan ceritanya itu seperti apa, karena rumor sudah terlalu banyak beredar. Tidak apa-apa ya, Bapak Mama ya. Nah, Bapak coba ceritakan ke kita semua ya, Yerdi itu anaknya yang seperti apa ya? Kalau anak saya Bapak, Yerdi ini dia anak yang penurut. Penurut ya? Kalau menurut saya sebagai orang tua, Iya. apa yang saya omong dia ikut-ikut saja Bapak, dia penurut. Artinya ya kalau dikatakan ini dia memang penurut Bapak. Dan misalnya kalau saya pesan tidak, artinya apa yang saya larang itu dia tidak buat. Iya, iya. Apa yang saya suruh berarti dia ikut saja Bapak. Berarti anaknya sangat penurut terhadap orang tua Iya, ya. Bapak. Berarti apapun ya pasti Papa, Mama pasti tentunya tahu Iya, karakter anaknya itu. Nah, sepengetahuan Bapak Mama ya, apakah Yerdi ini, saudari Yerdi, anak Yerdi ini dari kecil ada penyakit bawaan mungkin, atau sering sakit-sakit mungkin, ada penyakit kronis ya? Kalau kami sebagai orang tua Bapak, sejak kecil tidak ada penyakit Bapak. Tidak ada penyakit Iya, ya? Bapak. Berarti sehat ya? Dia sehat Bapak. Baik itu waktu masih di TTS, Iya Bapak. di desa. Untuk diketahui oleh teman-teman, Bapak Lukas dan Ibu juga Yerdi berasal dari Desa Muna, Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi Bapak Lukas dan Ibu hari ini ada di Kota Kupang, berangkat dari Desa Muna di Timur Tengah Utara sana, Timur Tengah Selatan, untuk berjuang di sini ya. Semoga ya kita harus sama-sama, Bapak Lukas dan Ibu tetap semangat, sehingga ya kita terus berjuang bersama para penegak hukum, bersama para penasihat hukum, kemudian bersama kampus UPG yang menurut saya sangat setia untuk mendampingi. Ya, apa sih cita-cita dari Yerdi? Dari kecil ya, dia mau cita-cita mau jadi apa sebenarnya yang dia bicarakan Bapak, sepengetahuan Bapak? Artinya dia bercita-cita
karena kami orang ini bodoh Bapak, minta maaf, kami ini orang awam begitu, jadi dia cita-cita supaya dia lebih, artinya dia bisa mengangkat nama kami, yaitu dia harus sekolah, berubah hidup, Nasib ya, nasib ke keluarga. depan. Dia bercita-cita Bapak begitu. anak, minta maaf ya, Bapak anak berapa orang? Ada 3 orang Bapak. 3 orang. 2 perempuan, 1 laki-laki Bapak. Ya, Yerdi itu anak ke berapa? Yerdi ini anak kedua Bapak. Anak kedua ya, berarti ada kakaknya ya. Iya, iya. Kakaknya sekarang ada sudah sementara kuliah atau sudah bekerja? Kakaknya dia tamat dari UCB tahun 2021 Bapak. 2021. Iya Bapak, sementara ada honor di Berarti kampung sudah Bapak. kerja ya, honor di kampung. Iya Bapak. Lalu adiknya Adanya sementara kelas 3 Bapak. kelas 3 SD. SD. Karena yang meninggal ini dia berumur 13 tahun, baru kami mendapat laki-laki yang bungsu ini. Bungsu ini. Iya Bapak. Berarti 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki Bapak. Kapan terakhir Bapak komunikasi dengan Yerdi? Tanggal 8 Bapak, hari 8 Mei 8 Mei 2026, ya. sekitar jam 9 ke jam 10 Bapak. Itu kita omongin dia Bapak. Dia ceritakan bahwa dia punya gusi bengkak, terus dia buang ludah campur darah Bapak. Maksudnya gusi bengkak ini karena sakit gusinya atau memang ada penyakit lain? Artinya dia kasih tahu bilang gusinya bengkak, Gusi bengkak. terus dia buang ludah campur darah Bapak. Terus? Terus waktu itu saya tanya, selain sakit gigi, jangan sampai ada sakit lain lagi. Terus dia jawab bilang tidak Bapak, hanya saya punya gusi yang ini apa kok saya ini buang ludah dan darah, hanya penyakit itu sah. Terus begitu saya ini omong dengan dia lagi, bilang kalau begitu besok nanti ini mama bisa pi untuk lihat. Terus dia jawab saya bilang, tak usah Bapak, karena tadi saya pulang dari kampus, saya singgah beli obat di apotek, nanti sebentar saya minum. Lalu kalau seandainya tidak ada perubahan, berarti besok nanti saya telepon, hari Minggu baru mama datang. Itu dia sampaikan bahwa dia sakit itu. Nah, Iya, selain bicara tentang gusinya yang bengkak, iya, apalagi yang dia omong? tidak Bapak. Terkait perkuliahan mungkin, kosannya mungkin? Kalau menyangkut itu Bapak, kalau untuk kos tanggal 7 saya kirim uang 400.000 karena kosnya 1 bulan 350. Tetapi saya ada kasih lebih dia 50 untuk beli sayur. Yang saya kasih itu untuk bayar kos bulan April. Ya begitu. Ya. Sudah. Nah, oke, berarti ada 2 hal ya. Ya. Pertama bicara tentang uang kos keseharian dia, kemudian soal sakit, dia ada mengeluh gusi bengkak. Lalu Bapak sarankan untuk beli obat dan lain-lain. Nah, dari obrolan berapa jam itu, ini pakai telepon biasa atau pakai video call? Kalau waktu itu telepon biasa Bapak, sekitar jam 9 ke jam 10. Kalau video call itu dengan dia punya kakak. Oh, kakaknya, kakak kandungnya? Kakak kandung. Itu kebetulan satu rumah berarti? Tidak, kakaknya ada pisah rumah Bapak. Oh iya, iya. Tapi telepon video call sama kakaknya. Iya. Kemudian dengan Bapak telepon biasa. Iya. Nah, karena di tempat yang kita duduk itu kalau video call tidak bisa, kecuali sinyal ya. Iya. Nah,
dari pengakuan mungkin kakaknya waktu video call lihat mukanya seperti apa, lalu dia tunjuk sakitnya mungkin, kemudian dari waktu dia omong, tentunya orang tua itu pasti tahu gelagat anaknya. Anaknya itu jujur apa tidak, anaknya lagi baik-baik tidak, pasti kontak batin orang tua itu bisa membaca itu. Iya, Bapak. Nah, waktu Bapak teleponan sama dia, komunikasi terakhir sama dia, Iya, Bapak. itu normal saja atau ada sesuatu yang aneh? Itu normal saja, Bapak. Tidak Artinya ada firasat tanda-tanda yang Bapak baca? tidak ada, Bapak. Mm-mm. Karena dia omong biasa-biasa, Bapak. Ah, Artinya omong sambil senang saja, ya, sambil seperti cerita. biasanya, Iya, sangat biasa. Berarti tidak ada hal-hal yang kemudian mencurigai bahwa dia mungkin dalam kondisi tertekan, atau ada hal-hal yang menurut Bapak gelagatnya tidak baik, sehingga ya bisa juga kita mencurigai hal-hal yang Iya. Waktu itu kita tidak mencurigakan Bapak karena omong biasa-biasa jadi. Nah saat itu juga dia punya, setelah kami omong habis, dia punya kakak ada kasih tunjuk yang saat dia omong dengan dia itu ada video call, jadi ada tersimpan. Jadi dia punya kakaknya ada putar kasih kami. Itu kan obrolan terakhir. Iya, iya. Telepon Bapak dengar dia suara terakhir. Iya, Bapak. Kemudian kakaknya lihat mukanya terakhir, Bapak juga mereka. Kami juga lihat rekaman videonya yang terakhir itu. Iya. Kapan keluarga tahu kabar bahwa Yirdi ini meninggal? Kalau untuk saya Bapak, paginya saya ke kebun. Tanggal 9 itu paginya saya ke kebun, jadi nanti sekitar jam 7 malam baru saya kembali. Sedangkan yang tahu menyangkut dia punya kakak dengan dia punya mama. Sekitar jam berapa? Jam 5. Jam 5? Ya, jam 4. Jam 4 sore ya. Kami dengar kabar, mereka dengar ini apa ya. Nah waktu itu Bapak, nanti paginya dia punya kakak yang, artinya malamnya dia kasih tahu bilang dia punya bus itu ini, jadi paginya dia punya kakak telepon dia. Telepon nomor tidak aktif. Terus dia punya kakak katanya centang, bilang centang satu. Begitu ya, artinya Bapak. tidak aktif ya. Iya. Tidak aktif, dia centang, terus dia pergi sekolah. Dia pulang dari sekolah sekitar jam 4. Jam 4 sore Bapak. Baru dia telepon, lihat itu bilang centang satu terus. Dari situ dia mulai telepon biasa juga tidak aktif. Nah dari situ dia punya kakak artinya hati tidak tenang lagi, akhirnya telepon ke Yan Rivalo, saudaranya. Iya. Kalau saya dengan ibu mama ini kami sebut itu cucu. Iya. Karena telepon ke dia baru suruh dia untuk datang lihat dia di kos, karena telepon dia tidak aktif. Dari pagi malam telepon terakhir, setelah itu nomor tidak aktif. Iya, Pak. Terus? Dari situ baru waktu itu setelah telepon Bapak, Yandri katanya mereka yang atur dan datang. Nah itu kos juga Bapak permisi, kalau laki-laki sendiri mereka tidak terima. Oh iya. Iya Bapak, akhirnya telepon sama kawannya Novita. Ya Novi. Terus? Novi baru, dan mereka datang di kos. Menurut cerita bilang begitu. Terus apa yang ya pasti mereka sudah cerita itu ke Bapak. Mereka? Nah dari situ katanya mereka panggil tidak ada, artinya dia punya sandal di luar, tapi mereka panggil dia tidak menyaut. Akhirnya dia telepon balik ke dia punya kakak di kampung. Terus dia kasih tahu juga pas mama ada. Nah dia akan ceritakan bilang kami panggil tapi dia pintunya tidak terbuka, dia ada mungkin kunci atau bagaimana. Jadi dia mama ini ada suruh sama ini ini coba upaya bagaimana supaya kalau bisa lihat jangan sampai dia tidur
Sono atau bagaimana. Artinya hati sudah tidak tenang, dia punya mama ini hati sudah tidak tenang lagi Bapak. Jadi waktu itu suruh Yan, nah dari situ Yan ada cerita Bapak, dia bilang dong ada beberapa orang lagi dengan artinya kos berdampingan. Jadi yang bilang Nona ada keluar juga ya, jadi bilang mereka sama-sama, itu menurut cerita Yan begitu. Akhirnya mereka buka, setelah dobrak pintu, mereka lihat katanya sudah meninggal Pak. Itu yang Bapak pertama kali tahu Iya. bahwa Yerdi sudah meninggal dunia. Iya. Saya langsung ke Bapak Dekan ya, Oke. Bapak Simpson. Iya. Nah, berdasarkan penyampaian dari Yandri ya, sebagai orang yang pertama kali lihat mendobrak pintu itu atas permintaan keluarga, kemudian menemukan itu, apa yang disampaikan ya, kesaksian dari Yandri waktu itu ya? Baik, jadi mereka berdua, saudara korban pun saudara sepupu ini, ada mereka berdua. Yandri ini dia pun mama adalah mama besarnya, sedangkan ini mama kecilnya yang bersama dengan yang nama Yandri. Sedangkan Novi Nitbani itu adalah saudara sepupunya. Ketika mereka mendapat telepon dari orang tua, maka si Yandri ini baru pertama kali datang di itu kos itu waktu. Berarti pertama kali datang ke kos Baru itu pertama kali, karena selama ini dia tidak dapat lihat dia punya saudara perempuan yang punya kos. Yang pernah datang satu kali itu adalah Novi itu, saudara sepupunya. Iya. Begitu dia mendapat telepon dari kampung, maka dia setelah itu menelpon yang bernama Novi Nitbani ini, ajaklah itu, dan mereka datang bersamaan sebagai penunjuk jalan untuk datang, karena pernah dia datang di itu, lihat yang korban di gerbong kos satu kali. Iya. Kemudian mereka datang itu waktu itu mereka sama-sama berdua sampai di kamar kosnya persis di lantai 2. Kosannya itu, Bapak bisa kasih gambaran ini Iya. supaya untuk teman-teman tahu kosannya itu seperti apa? Lantai 2, lantai 1, posisinya kamarnya Ya, jadi memang kos-kosan itu kalau kita mau akses jalan masuk juga susah. Agak susah karena memang dia hanya satu jalur saja, dan lebarnya sekitar sekitar 40 cm lah selebar keramik ini. Iya. Pas-pas satu motor untuk masuk. Pas satu motor untuk masuk. Betul. Nah itu begitu dia lantai 1 naik, masuk, lalu dia naik. Di lantai 2 itu persis itu adalah ada satu kamar kos dulu, di tengah satu kali lagi baru paling ujung itu adalah kamar korban. Menurut keterangan mereka waktu diperiksa di polisi, mereka datang mengetuk pintu, lalu panggil, tidak ada respon dari dalam. Lalu tidak ada orang di situ juga, maka mereka memanggil terus. Kemudian tidak lama kemudian mereka telepon lagi kembali ke orang tua korban. Telepon ke sana, maka orang tua korban menjawab bahwa coba kamu berusaha bagaimana supaya kamu lihat kamu punya saudara. Dari kemarin dia telepon mengeluh, bilang gigi sakit. Ya, sehingga kamu berupaya bagaimana supaya kamu bisa ketemu dengan dia, sehingga nanti kalau memang ya gigi sakit, maka ya kita cari berupaya bagaimana supaya gitu toh. Persis. Mereka mulai berdua ini memanggil dia. Kebiasaan anak ini dia biasa dipanggil di kos itu nama Endang. Oh iya. Alias nama panjangnya Yerdi Efrosina. Ya. Kebiasaan dipanggil itu Endang. Di kosannya. Ya. Terus Dipanggil Endang, maka mereka panggil Endang, tidak ada respon dan atau gejala apa dari dalam. Lalu orang tua mereka suruh untuk berupaya seperti tadi diceritakan itu. Tidak lama kemudian maka ada seorang teman yang pas naik tangga lantai 2 itu kamar pertama, lalu kamar kedua menuju kepada kamar korban. Dia keluar tanyalah,
Jadi perlu siapa? Dia bilang mau perlu ini Endang. Cuma kan kasih bangun, tidak bangun. Lalu dia datang, lalu dia mengetuk pintu, lalu kasih bangun. Kasih bangun juga tidak ada respon dari dalam, maka dia mengatakan kepada saudara sepupu 2 orang ini, Yandri dengan Novita ini, mengatakan bahwa Endang kebiasaan ini kalau tidur ini kita kasih bangun setengah mati. Iya. Jadi kamu kasih bangun terus, saya balik dulu itu. Terus dia balik ke itu, ke kosnya, Iya. ke kamarnya. Lalu kemudian yang 2 orang ini mereka berusaha untuk kasih bangun. Tapi tidak respon. Tidak lama kemudian ada seorang teman nona yang kos persis di tengah-tengah kamar kos laki-laki itu dengan Iya. kamar korban ini diapit di tengah-tengah, Iya, dia keluar. Tetangga kamarnya berarti. Ya, bersampingan kamar dengan Iya, korban. iya. Yang teman nona ini bersampingan dengan teman kamar korban ini. Keluar, maka dia menuju ke kamar yang di sebelah teman laki-lakinya. Iya. Dia tanya ada apa. Kemudian teman laki-laki itu menjawab bahwa itu Endang punya teman saudara-saudara itu 2 orang ada datang cari. Tapi panggil tidak ada respon dari dalam. Iya, Saya iya. pikir itu panggil tapi tidak ada, makanya saya pulang. Iya. Nah, kemudian si teman yang di tengah kamar itu, di tengah-tengah kamar laki-laki dengan kamar korban itu juga masih kuliah di UPG itu juga di sejarah. Itu pun sudah diperiksa. Ya. Kemudian dia mau kembali ke kamarnya untuk mengambil HP-nya, tapi tidak sempat kembali ke itu kamarnya untuk mengambil HP, tapi dia langsung menuju ke kamar korban. Ke kamar korban, sampai di sana maka panggil 2 kali tidak respon, maka dia dengan tenaga yang begitu dia dobrak pintu. Dobrak pintu begini, lalu kemudian korban dia sudah tidur di dalam. Dia hanya mengatakan bahwa itu, langsung dia tidak masuk, maka dia balik dan kembali ke kamar kosnya. Lalu dia terus ke kamar yang laki-laki ini nih, yang teman laki-laki punya kos itu. Lalu mereka berdiri sudah seperti itu. Nah, lalu kemudian yang si teman yang di tengah kamar ini, teman nona ini minta tolong kepada teman laki-lakinya. Mengatakan teman tolong dulu ini. Terus dia jawab bilang, saya takut ini. Nah, mereka sudah mulai berdiri, mereka 2 sudah takut, lalu mereka berdiri di pintu kamar kos teman laki-laki itu. Lalu mereka berdiri sementara itu, maka tidak lama kemudian masyarakat sudah mulai datang. Yang datang itu adalah ketua RT dengan ada beberapa masyarakat yang berada di sekitar situ. Lalu datang untuk memastikan, maka mereka masuk, lalu RT ini dia masuk di dalam kamar. Iya. Jadi untuk memastikan apakah anak ini masih ada napas atau masih hidup, maka dia angkat di kaki ini, lalu dia mulai itu. Ternyata angkat di kaki ini sudah kaku. Nah, sehingga RT mengambil keputusan bahwa ini anak sudah meninggal, jadi kita tidak boleh raba apa-apa dulu, karena dia meninggal itu dalam keadaan telanjang. Oh, minta maaf Bapak. Ya, Maksudnya saat pertama kali ditemukan itu kondisi Yerdi itu seperti apa? pada saat ditemukan di dalam kamar itu, kondisi Yerdi ini dia sudah sudah tidak bernyawa lagi. Sudah tidak bernyawa. Maksudnya posisi Ya. tidurnya, lalu berpakaiannya seperti apa? Jadi ketika pintunya didobrak itu, menurut keterangan daripada saudara Yandri. sepupu 2 orang itu, Ya, Yandri sama Novi itu mengatakan bahwa dia posisi tidurnya terkelunduk, dia tidur begini. Iya. Yang tangan dua-duanya seperti ini. Memegang perut. Ya, tapi memegang perut, tapi mereka hanya bilang dia hanya tangan 2 begini. Lalu rambutnya dia agak sedikit siram bilang. Itu menurut keterangan Yandri dengan Novi. Nah, itu yang menurut mereka seperti itu.
Jadi selanjutnya maka disitulah mereka sudah ketika apa Nono yang dapat pintu itu ya mereka sudah mulai apa berteriak minta tolong toh. Makanya mulai masa datang. Masa datang, kemudian Bapak RT kemudian datang. Tidak lama kemudian lagi polisi datang. Nah, oke Bapak, berdasarkan pengakuan Yandri sama Novi dan beberapa teman-teman yang di kosannya itu, kita mau dapat gambaran tentang kamarnya ya. Ya. Apakah memang benar-benar akses menuju kamarnya tertutup, misalnya pintu jendela semuanya tertutup dari dalam atau seperti apa? Memang saya melihat itu ada videonya Pak. Betul. Ada videonya. Memang pintu kamarnya terkunci dari dalam. Karena kunci yang apa itu kan dia rusak. Ya. Dia tidak bisa dikunci dan lain sebagainya, maka dipakulah paku dari dalam lalu lipat mestinya kita buka itu. Kemudian saya lihat di video itu, maka ada jendela tetapi dia tutup tidak normal, dia tutup tidak rapat. Yang terdapat percikan-percikan darah itu dia ditutup tidak rapat, tidak normal. Minta maaf Bapak, maksudnya di jendelanya ada percikan darah? Iya, kan di jendela itu ada percikan darah itu. Dan itu polisi sudah mulai memotret dan sudah mulai mengambil gambarnya. Yang persis apa namanya percikan darah di jendela itu. Iya. Dan memang saya lihat di video itu juga jendelanya tidak tertutup rapi, tidak tertutup rapi. Itu saya hanya yang saya lihat di video ya. Iya. Ada beberapa yang itu yang ketika diperiksa ketika yang 2 orang itu juga mereka tidak konsentrasi di jendela, di pintu dan lain sebagainya ya. Pintu jendela, tetapi mereka hanya konsentrasi pada korban saja itu sehingga biasalah kondisi begitu berarti fokus kepada korban tidak tanpa melihat situasi apa segala macam ya. Nah, dari video tadi Bapak sudah ceritakan, kemudian berdasarkan pengakuan Yandri sama Novi, menurut Bapak apakah ada kejanggalan dari TKP itu, lokasi kamarnya, kemudian ya dari video itu apakah ada kejanggalan? Nah ini yang menurut saya ini kan anak dalam posisi napas tidak ada lagi itu kan tidak berbusana, tidak berbusana. Jadi ini yang kejanggalannya itu yang kita melihat itu adalah yang percikan darah itu ya. Tapi ini kita tidak bisa apa namanya, kita berbicara tentang fakta. Percikan darah di situ, lalu kemudian dia meninggal dalam keadaan telanjang. Permisi hanya dia pakai kain hanya sebatas ini saja Pak. Sedangkan bagian di atas ini kan dia telanjang seperti itu. Nah kemudian yang kejanggalan berikut itu adalah ada bagian-bagian tertentu yang memang itu. Jadi misalnya saya mengikuti itu, tapi itu nanti hasil kesimpulan saya tidak bisa mendahului hasil kesimpulan dari betul. Nah itu nanti itu kan tugas itu ahli punya bagian di situ. Hanya itu adalah yang saya mengatakan bahwa kejanggalan itu adalah meninggal dalam posisi telanjang. Dalam posisi telanjang dan itu ada berapa itu kecurigaan itu yang percikan darah itu yang kami masih sementara ini masih mengejar itu. Ya, artinya dari cerita yang Bapak sampaikan ini saya bisa beberapa hal ya. Pertama, Novi sama Yandri ke kos, tapi dalam kondisi kamarnya tertutup dari dalam. Nah, karena kamarnya tertutup dari dalam, maka komunikasilah sama keluarga. Nah, karena tidak ada tanda-tanda untuk dibuka, atau mungkin karena ya berdasarkan pengalaman teman-temannya, ini tidurnya sangat susah untuk dibangunkan, sehingga karena waktunya sudah terlalu lama, didobraklah inisiatif didobrak berdasarkan konsultasi dengan keluarga.
maka dilakukan dobrak. Nah, kondisi kamar saat ditemukan dan kondisi Yerdi sudah dalam kondisi tak bernyawa dengan posisi yang minta maaf tidak berpakaian. Kemudian lingkungan dalam kamarnya sendiri, kalau kita kasih gambaran kepada teman-teman semua, pintunya tertutup tetapi ada jendela yang terbuka dan itu ada percikan darah ya yang ada dalam kamar itu. Hal-hal itu yang mungkin menjadi pengetahuan kita bersama, bukan kita mendahului ya, bukan kita mendahului proses penyidikan, setidaknya menjadi gambaran untuk teman-teman bahwa ini yang ditemukan pertama kali di dalam kamar Yerdi saat didobrak, kemudian Yerdi sudah tidak bernyawa untuk diketahui pertama kali saat itu ya. Saya mau ke Pak Martin dulu yang mendampingi ya, PH ya. Siap. Ada kerjasama antara Kongres Advokat Indonesia dengan PGR Universitas Persatuan Guru 1945 yang ya kembali yang tadi saya bilang bahwa sangat total ya mendampingi keluarga untuk menuntaskan kasus ini. Nah, dari berkas dan bukti-bukti awal yang tim hukum kumpulkan, apa teka-teki terbesar atau kejanggalan utama yang membuat kasus kematian Yerdi ini belum menemukan kepastian hukum? Baik. Jadi terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa semenjak kasus penemuan mayat ini bergulir, pihak kampus dalam hal ini Ketua BPH, Badan Pengurus Harian PB PGRI NTT, Bapak Dr. Samhani, dan juga Rektor UPG 45 NTT memberi atensi yang totaliter, termasuk di dalamnya menunjuk kami, saya dengan Bapak Dekan selaku kuasa hukum ya, untuk mendampingi dan mengawal kasus ini. Kami juga tidak sendirian, tapi dalam hal ini ternyata teman-teman advokat dari Kongres Advokat Indonesia yang secara kuantitas kurang lebih 50-an, mereka siap bergabung bersama-sama kami untuk mengawal kasus ini. Kalau saya mau lihat itu agak sedikit kontras ya? Ya, beda. Saya katakan demikian karena berdasarkan bukti yang kami dapatkan, khususnya keterangan saksi yang dimintai keterangan dari keluarga, dalam hal ini bapak, mama, kakak, dan juga ada teman akrab sekali daripada si korban ini. Mereka menerangkan bahwa sebelum korban ini meninggal, tapi dia sempat mengeluh. Mengeluh kepada siapa? Mengeluh kepada orang tua, bapaknya, terkait dengan kusi, bengkak tadi. Kemudian kakaknya, lalu teman akrabnya juga menjadi tempat pengeluhan bahwa dia sakit. Ya. Kalau mengacu pada keterangan ini, maka mungkin saja ya, korban ini meninggal karena sakit, ya, mungkin saja ya. Ya, kita duga-duga. Ya, ini kita duga-duga saja, entah sakitnya akut atau tidak, tapi karena keterangan saksi begitu, maka kita menilai bahwa mungkin karena salah satu kemungkinan. Tetapi kemudian ada hal yang berbeda, bahwa ditemukan ada tanda-tanda yang tidak wajar. Misalnya? Seperti yang disampaikan oleh ketua tim, ada memar di sebagian tubuh daripada korban. Memar bisa digambarkan kepada kita semua, memar itu yang seperti apa tuh?
seperti kebiru-biruan. Maksudnya memar karena perbuatan orang lain atau apa gitu, benda atau manusia? Ini belum bisa diungkap. Oh ya, Belum ya, bisa ya. diungkap. Intinya tapi ada memar di tubuh. iya, informasi awal bahwa ada memar di sebagian tubuh. Sebagian tubuh, artinya lebih dari satu Ya. titik. Ya. Oke. Kemudian juga ditunjang dengan hasil otopsi oleh dokter di Rumah Sakit Bayangkara. Setelah korban diotopsi, kami sempat berdialog dengan dokter yang mengotopsi Ya. korban. Kami tanyakan bagaimana hasil otopsi. Informasi dan keterangan dari dokter yang mengotopsi korban saat itu tanggal 9 malam, ada menemukan ada titik hitam ada di ginjal, kemudian ada juga di otak dan saraf daripada korban. Hal lain daripada hasil otopsi ditemukan bahwa rahim dari korban tampak kelihatan. Ini informasi dokter ya, yang mengotopsi. Kami tanya, apa makna daripada atau arti bahwa rahim korban tampak? Beliau menjelaskan, Pak, kalau normal, wanita normal, maka rahimnya tidak akan tampak kelihatan. Keterangan lain atau informasi lain dari dokter yang mengotopsi bahwa di bagian dagu, bagian dalam dari dagu si korban luka. Iya. Luka. Selanjutnya kami tanya, apa penyebab luka? Dokter yang mengotopsi mengatakan bahwa luka di bagian dalam daripada dagu ini kemungkinan terkena benturan benda tumpul. Ya, ya, ya. Ya. Nah, kalau kita melihat daripada bukti-bukti ini, maka bisa saja dia meninggal karena perbuatan manusia. Iya, berarti Dan ada kemungkinan iya, kedua juga. Iya, Iya. dan ada kemungkinan meninggal karena sakit. Ya, Iya, iya. ya. Nah, dua hal yang berbeda, kita belum bisa menyimpulkan. Bisa dipastikan kalau hasil otopsi dirilis. Berarti sampai hari ini belum. Sampai hari ini hasil otopsi forensik dari Bali belum disampaikan. Nah, berdasarkan koordinasi tim hukum dengan APH, itu kapan ini hasil otopsinya? Baik, jadi saya luruskan dulu. Iya, iya, iya. Berdasarkan hasil koordinasi antara tim hukum dengan penyidik Polres Kupang Kota beberapa hari yang lalu, mereka menjelaskan bahwa hasil dari, karena waktu itu korban meninggal, mereka di autopsi di sini, tapi ada beberapa sampel yang diambil dan dikirim ke lab Iya. forensik Bali, sehingga Pemeriksaan lebih mendalam. mendalam lagi. Menurut keterangan Pak Kasat bersama dengan penyidik yang mengenai perkara ini, bahwa hasil lab daripada Denpasar itu sudah mereka ambil dan Pak Kasat yang tadi jemput sendiri. Lalu itu barang masih disegel dalam amplop. Iya, 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 iya. Menurut keterangan dari Pak Kasat bahwa Pak pengacara mereka, hasil saya sudah sendiri yang diambil dari Bali, tetapi masih dikembalikan kepada dokter forensik yang ada di sini supaya menyatukan dan melakukan hasil analisis terhadap akan hasil pemeriksaan itu. Benar, ya. Sehingga nanti mereka masih kasih kita kesempatan lagi 1 minggu untuk menanti hasil itu. Lalu mereka menjanjikan bahwa apabila hasil itu sudah keluar dari forensik,
itu maka mereka akan rilis sehingga jangan publik bertanya-tanya. Dan waktu itu saya yang mendesak, saya minta tolong supaya kalau hasil itu kalau keluar maka sebab selama ini kan opini sudah publik sudah mulai miring, ada penilaian miring. Ada yang mengatakan bahwa kasus ini sudah diam, ada kasus ini sudah tidur, dan lain-lain sebagainya. Padahal sebenarnya proses ini sementara berjalan. Proses ini sementara berjalan sehingga tadi berdasarkan hasil koordinasi kami dengan beberapa hari kemarin ini, maka ini hari juga SPWP sudah keluar dan ini juga hasil pemeriksaan dari dokter forensik Gemara di Gupeng juga sampai saat ini juga belum keluar, sehingga kita masih menanti itu, sehingga ketika itu keluar maka hasilnya bagaimana baru bisa tindak lanjutnya adalah gelar perkara untuk kita bisa jalan terus. Nah, itu sedikit informasi tentang masalah perkembangan hasil koordinasi dengan penyidik seperti itu. Oke, kita lanjut ke Bapak Martin. Siap. Silakan. Siap. Terkait tadi, apa sih hambatan terbesar yang menurutnya tantangan terbesar untuk tim hukum untuk menggali, menemukan, memecahkan ini puzzle-puzzle kasus dari Yedi ini? Baik. Jadi begini. Persoalan-persoalan pidana kematian, baik itu mati karena penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya, sangat rumit ya. Sangat rumit untuk bisa diungkap. Nah, khusus bagi kami tim kuasa hukum dalam kaitannya dengan kasus ini, memang kami diperhadapkan dengan berbagai atau beberapa kendala, beberapa hambatan. Hambatan pertama adalah kami sangat berharap bahwa hasil otopsi melalui forensik itu segera disampaikan. Ya. Nah, akan tetapi sampai dengan saat ini belum juga disampaikan, sehingga kami mengalami kendala. Kan bagi kami bisa bergerak dan menindaklanjuti didasarkan pada hasil ilmiah yang akurat dan sahih. Ya. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, bahwa tidak ada saksi mata yang melihat langsung. Tidak ada saksi mata yang melihat langsung kejadian ini. Ya. Bahkan tidak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali melihat. Bukti lain misalnya CCTV. CCTV mereka sudah sita, tetapi katanya bahwa CCTV itu sudah tidak berfungsi lagi. Iya. Sudah tidak berfungsi lagi. Sudah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Oke, tahan di situ Bapak. Tahan di situ. Saya ingin cocokkan lagi dengan Bapak Lukas ya, terkait dengan CCTV. Pada saat awal Yerdi ini kan baru semester 4. Iya, baru. Artinya baru 2 tahun ada di Kota Kupang. Nah, saat Bapak membawa Yerdi untuk mencari kosan dan kemudian menyetujui Yerdi tinggal di kosan itu, apa yang kemudian disampaikan oleh misalnya pemilik kosnya yang memang menjamin bahwa aman di situ? Mungkin begini Pak. Pada saat saya punya anak, kami cari kos untuk dia tinggal. Tuan kos ini bilang saya punya kos. Terus dari situ yang meyakinkan, waktu itu dia cerita, yang meyakinkan dan saya punya anak tinggal di situ, yang paling meyakinkan itu ada 4 poin Bapak. 4 poin, oke. Yang pertama, punya pintu gerbang. Punya pintu gerbang, Yang kedua, punya CCTV. Ada CCTV, artinya CCTV-nya hidup ya? Iya. Oke. Yang ketiga,
hanya menerima wanita, Hanya kos wanita. menerima wanita. Artinya semua kamar di situ penghuni kos hanya menerima Iya. yang wanita saja. Iya, iya. Oke. Yang keempat, pintu gerbang itu ditutup jam 10 malam. Iya, tidak boleh ada yang bertamu lagi di atas jam 10. Iya, iya. Oke, tahan Itu situ. paling meyakinkan Bapak, sehingga saya kasih tinggal saya punya anak di situ. Oke. Saya lanjut ke Bapak Martin dulu. Siap. CCTV-nya tidak Tidak berfungsi. sudah 10 tahun. Itu gimana menurut Baru 2 tahun. menurut Bapak sebagai penasihat hukum dalam kasus ini? Ya, ada sesuatu yang tidak bersesuaian ya dari informasi yang kita dengarin, sehingga inilah yang menjadi salah satu kendala untuk kami bersama-sama dengan ini kan kolaborasi. Kita berharap bahwa kepolisian juga secepatnya mengungkap kasus ini. Iya. Tetapi kemudian informasi yang kita terima seperti itu sesuatu yang beda ya. Iya. Di awal katanya ada CCTV dan berfungsi, tetapi setelah disita CCTV tidak berfungsi. Itu pertama. Ya, Katanya 100% perempuan. ya. Tapi faktanya di lantai 2 itu di kos itu ada kan kamar itu ada 8, ya. Di kamar kos itu ada 8, 6 kamar terisi, 2 kamar kosong. Iya. 6 kamar terisi ini 4 perempuan dan 2 laki-laki. Artinya ada laki-laki di dalam. Iya. Ya, bukan Dia perempuan. tidak toh. berkesesuaian. Iya, tidak ada kesesuaian. Betul. Ya. Apa langkah yang bisa dilakukan oleh tim hukum ketika melihat fakta-fakta seperti puzzle-puzzle seperti ini? Pertama, kejanggalan-kejanggalan yang ada itu sesungguhnya harus menjadi titik tumpu untuk didalami lagi. Ya. Yang kedua, kami tim kuasa hukum ini mendorong agar saksi-saksi yang telah diperiksa awalnya, ya, Iya. kurang lebih 11 saksi barangkali, itu kemudian harus didalami lagi untuk Iya. keterangan awal mereka. Iya, iya. Ya, ini menjadi pintu masuk ya. Pintu masuk. Jadi saya tidak bisa mengatakan Siap. kuat atau tidak, tapi ini sebagai pintu masuk untuk bisa teman-teman di kepolisian mengungkap lebih detail, lebih dalam lagi dari saksi-saksi yang Berarti masih banyak, masih Masih. ada potensi Iya. untuk ditambahnya saksi dalam pengungkapan kasus ini Iya. lebih lanjut ya. Ya. Langkah yang berikut, kami juga bertekad untuk mendorong agar polisi segera memeriksa dokter yang melakukan otopsi, dokter di RSB yang melakukan otopsi terhadap si korban ini. Iya. Ya, kami sudah bertekad. Yang berikut kami juga meminta supaya tenaga teknik ya yang tahu mengenai apa itu CCTV itu Iya. harus diperiksa. Iya. Nah, di dalam waktu dekat kami akan mendorong itu. Iya. Ya. Kemudian yang berikut kami membuka diri bekerja sama dengan berbagai pihak untuk sekiranya ada informasi-informasi terkini kita saling tukar informasi sehingga membantu teman-teman di kepolisian dalam rangka bisa cepatnya mengungkap kasus ini secara objektif. Iya. Juga tidak kalah pentingnya kami juga akan mendorong untuk teman-teman penyidik di Polresta segera melakukan gelar kasus. Ya, kami bekerja sama dengan berbagai pihak ya untuk sama-sama kolaborasi kita menukar informasi. Iya. Saya beralih ke Bapak Lukas. Kita mau dengarkan suara curhatan dari Bapak ini terkait dengan proses penanganan. Kalau menurut saya sebagai orang tua dari anak saya merasa dari kampus, dari pihak Polresta cukup membantu saya dalam hal penanganan anak saya. Dalam hal ini saya sudah dikontrakan sudah 1 bulan lebih, tetapi saya merasa mungkin barusan kemarin. Karena apa?
ada sampai titik sekarang juga saya punya anak, dia punya saat diotopsi hasilnya belum keluar juga, saya masih tetap bertahan. Iya. Karena seperti tadi Bapak orang katakan, Iya. sementara dalam taraf proses. Jadi saya sebagai orang tua, kami tetap bertahan untuk menunggu hasil. Iya. Mungkin begitu Bapak. Dan Bapak tetap optimis, percaya bersama APH dan keluarga besar Universitas Persatuan Guru NTT bahwa proses ini akan terus dikawal dan keadilan bisa ditegakkan ya Bapak ya. Ya, saya tetap ini percaya kepada pihak kampus dalam hal ini Bapak-Bapak, karena saya sudah meyakinkan bahwa dari kampus akan membantu saya. Begitu Bapak. Oke, Bapak Dekan, Siap. ini terakhir. Ya. Dari kampus sebagai lembaga di mana Yerdi bersekolah, Yerdi mengenyam pendidikan, Yerdi mengejar cita-citanya, sebagaimana yang telah disampaikan Bapak tadi bahwa dia punya cita-cita untuk memperbaiki nasib keluarga dan sebagainya. Tapi ya takdir berkata lain dan terjadilah kejadian ini. Bagaimana kampus menilai dan mengkawal kasus ini sehingga keadilan itu benar-benar ditegakkan dalam kasus Yerdi ini? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk kami dari UPG ini kami sudah komitmen. Dari awal itu konferensi pers dari awal-awal itu saya sendiri yang membukakan bahwa kasus ini apa yang dialami oleh orang tua ini maka dialami oleh kami dari pihak lembaga. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka ini hanya mengasuh dan membesarkan. Setelah itu titip kepada kami sebagai bapak asuh untuk bisa merubah masa depan keluarga dan lain-lain. Yerdi sudah masuk dalam keluarga besar. Masuk dalam keluarga besar UPG. Dan apa yang dirasakan oleh keluarga sama persis apa yang kami merasakan juga itu. Jadi oleh karena itu kami sudah komitmen bahwa kasus ini kami akan kawal sampai dengan harus terang benderang. Iya. Nah, oleh karena itu saya sedikit antre sedikit ke belakang bahwa hambatan selama ini para saksi keterangan saksi itu belum menggigit Pak, belum menggigit karena sebatas hanya berdasarkan itu. Lalu kemudian sebagai bukti awal untuk kita bisa mengejar kematian anak ini juga polisi sudah memanggil dan sudah memeriksa isi HP-nya. Semua telepon dan WA itu tidak relevan dengan kasus kematian ini. Kecuali hanya malam itu yang sebelum meninggal itu dia sempat cari di internet bahwa apa penyebab Usi sakit. Nah, itu. Kalau yang SMS kan bahkan saya sudah kejar teman-teman teman akrab yang sering orang tuanya kirim uang ke sini. Lalu itu kira-kira kadang-kadang dia curhat bagaimana berkaitan dengan muda-muda. Dia mengatakan bahwa dia pernah cerita, hanya dikatakan di dalam yang teman-teman yang biasa titip uang itu Pak, karena dia tidak punya nomor rekening kan, nomor rekening adalah teman kuliahnya, sehingga nanti orang tuanya dikirim uang, nanti baru diajaklah dia baru pergi ambil uang itu. Karena dia umpang sama dia bilang, jangan sampai ada sudah teman pasangan hidup, dia bilang minta maaf. Saya punya bapak ini waktu itu saya kasih tahu bahwa datang suruh saya kuliah, bukan mau itu. Kalau mau macam-macam bapak saya kita bayar uang sekolah. Ini menurut hasil informasi saya gali kepada teman-temannya. Teman-temannya dekat-dekat saya kali semua Pak. Cuman tidak pernah ada itu hubungan bilang itu. Saya tanya ada laki-laki siapa yang keluar masuk dalam pos itu juga Pak. Kami tidak dapat lihat itu siapa-siapa yang masuk di situ.
Nah itulah itu. Nah, lalu berdasarkan hasil itu saya kejar juga di kepolisian bagaimana pemeriksaan hasil untuk dikomunikasi dengan siapa. Ya, jejak digitalnya. Iya, sejak digitalnya. Nah itu yang membuat kami agak sedikit. Coba bilang ada WA dengan siapa kita bisa mengejar. Tapi dia hanya Clear ini masalah nih. clear ini Tidak ada masalahnya. hubungan kait. Tidak ada kaitannya dengan masalah kematian ini. Nah disitulah yang kami mulai agak sedikit itu. Tapi kami para pengacara ini kami sudah komitmen bahwa kami sementara menanti hasil forensik karena satu-satunya kehendak forensik. Kalau meninggal normal oke. Itu kan kehendak Tuhan. Ya. Tapi kalau dia meninggal karena unsur pidananya, pasti kami sudah siapkan langkah hukumnya, Pak. Betul. Itu kami sudah siapkan. Betul. Baik itu pidana maupun perdata itu kami sudah siapkan semua. Betul. Tapi saya tidak bisa terbuka dulu di sini karena memang ini rahasia konsumsi pengacara. Betul. Artinya, Ya. artinya apapun segala kemungkinan probabilitas Ya, dari kasus ini pasti sudah disiapkan oleh para pengacara, para penasihat hukum juga dengan pihak kampus Ya, ya, karena kampus. Yerdi ini Yerdi ini bagian dari keluarga besar Ya. UPG 45 NTT ya. ya. Oke Bapak, saya lanjut ke Pak Martin terakhir ya. Siap. Pelajaran penting apa yang bisa disampaikan? Tadi Pak Martin sudah sampaikan langkah-langkah segala macam yang sudah diatur oleh para penasihat hukum, berkoordinasi dengan keluarga, berkoordinasi dengan APH, itu sudah clear. Pelajaran penting apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk menjadikan kasus Yerdi ini sebagai pelajaran dan sekaligus mengajak masyarakat semua, seluruh elemen masyarakat, seluruh peranata sosial di Nusa Tenggara Timur untuk ayo kita bersama-sama untuk mengawal kasus ini, membantu keluarga, membantu APH, membantu para penasihat hukum. Silakan. Baik, jadi pertama case atau kasus ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti, sangat berharga bagi seluruh elemen masyarakat. Pertama, bagi orang tua, bagi pemerintah, eksekutif dan legislatif. Iya. Bagi orang tua, kalau kita mengindekos anak kita, maka hal paling utama yang kita dapatkan adalah informasi keamanan dan kenyamanan terkait dengan indekos yang mau anak kita tinggal. Ya, jadi kita harus hati-hati sekali mengecek dan mengecek dari aspek keamanan dan kenyamanan daripada tempat yang akan dijadikan sebagai tempat indekos anak kita. Yang kedua, bagi pemerintah dan legislatif, buka mata telinga. Harus ada semacam regulasi bagi setiap pemilik indekos ke depan sebagai pola, sebagai pandu untuk memberi proteksi terhadap semua anak-anak kita, anak-anak bangsa. Teman, saya mau sampaikan, dengan terjadinya kasus ini Pak, anak kami Yerdi ini, orang tua di kampung-kampung mereka tidak mau lagi mengirim anaknya untuk kuliah di kota, apalagi kos. Mereka takut Pak, jangan-jangan anak kami korban berikut. Nah, kalau ini yang terjadi, maka bagaimana dengan program pemerintah untuk menuntaskan kebodohan? Tidak akan mungkin kebodohan bisa dituntaskan kalau tidak terjamin keamanan, kenyamanan. Kalau anak-anak tidak sekolah, tidak kuliah,
Variabel pengaruh berikutnya adalah soal ketahanan bangsa dari aspek pendidikan. Ya. Dia saling kait-mengait, Pak. Ya. Ya. Oleh sebab itu saya kembali bahwa kasus ini sesungguhnya harus menjadi pembelajaran yang sangat-sangat berharga bagi seluruh masyarakat, eksekutif dan legislatif, dan juga pihak keamanan harus betul-betul memberikan controlling agar anak-anak sebagai warga terjamin keamanannya. Oke, terima kasih banyak semua Ya, narasumber terima kasih yang telah banyak. hadir, Bapak, Mama. Ya. Terima kasih banyak, Pak Martin, Terima kasih. Bapak Dekan. Terima Siap. kasih banyak atas waktunya sudah berbagi cerita dengan kami. Semoga apa yang telah kita ceritakan, semoga apa yang telah kita bagi pada kesempatan ini terkait kasus yang menimpa anak saudari kita Yirdi bisa menjadi pelajaran penting, bisa menjadi bahan informasi penting, terkhususnya untuk melawan berbagai rumor yang beredar di luar, dan kita turut mengkawal kasus ini. Sekaligus kami mengajak teman-teman semua untuk ayo kita bersama-sama kawal kasus ini, kita membantu keluarga, kita membantu kedua orang tuanya, kita membantu aparat penegak hukum dan kampus UPG, kemudian para penasihat hukum, sehingga kasus Yirdi ini betul-betul terang benderang, berbagai teka-teki kematiannya itu bisa mendapatkan kepastian hukum ya. Dan untuk semua teman-teman di rumah, kita cukup dulu pada episode kali ini. Semoga apa yang telah kami bagi ini bisa menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Kami mengajak kita semua untuk tolak segala macam bentuk hoax, tetap waras bernegara, dan tolak segala macam bentuk provokasi SARA. Kami ajak juga untuk teman-teman terus ikuti kami, karena apa yang kami ceritakan, apa yang kami sajikan bukan cerita biasa. Kita akan berjumpa kembali pada konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa. Teman cerita bukan cerita biasa.